Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua nangis sedih melihat putri-putri mereka dibuka hijabnya tatkala mereka memberikan contoh bagaimana berkerudung dengan baik dan benar. Bahkan ada yang kemudian dari SD berkerudung sampai dewasanya. Tetapi pas pengukuhan kemarin di Paskibra itu mereka dibuka hijabnya. Bahkan ada orang tua yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya ini istiqomah memakai hijab. Tetapi ini begitu sangat zalim ya ikhwah, ketika pengukuhan kemarin dibuka hijabnya anggota Paskibraka ini, dan kemudian orang tuanya tidak tahu harus lepas hijab ikhwah, akan tetapi realitanya ternyata harus dilepas hijab itu ikhwah. Kita akan saksikan bagaimana kekecewaan dari orang tua melihat anaknya yang kemudian dilepas hijabnya karena aturan Paskibraka harus melepas hijab. Kita akan simak ke videonya, silakan ya ikhwah. Kemarin nonton YouTube itu bangga, terharu karena sudah dikukuhkan sebagai Paskibraka Nasional 2024. Tetapi sekaligus juga sedih dan miris karena pelaksanaan pengukuhan itu anak itu tidak pakai jilbab. Nah, kami sebagai orang tua ini menanamkan nilai-nilai dasar atau fondasi agama itu. Anak ini dari SD sudah pakai jilbab sampai pada saat mengikuti seleksi ini. Yang kami herankan, kenapa hanya karena persoalan pengukuhan kemarin jilbab itu dilepas. Yang seharusnya kan, marilah kita sama-sama menghargai nilai-nilai Pancasila, terutama khususnya di sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kan kita warga negara Indonesia itu dibebaskan untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan syariatnya masing-masing. Nah, dasar itulah kenapa kami orang tua agak terpukul dengan kejadian kemarin itu, karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga paskibrakanya ke pusat itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami pengen tahu siapa siapa yang menjadi pencetus sampai jilbab tidak digunakan pada saat pengukuhan. Nah, itulah sakralnya paskibraka itu pada saat pengukuhan itu. Itu mencerminkan keperbedaan kita. Kalau lepas jilbab berarti sudah menganggap bahwa ini main-main. Pada saat tadi bersih tadi pagi itu dikenakan kembali. Nah, terus penghargaan kepada kami yang orang tua ini sudah mengajarkan anak-anak nilai fondasi agama itu, kami mau bikin bagaimana, sementara kami juga tidak bisa menghubungi anak-anak kami karena memang pada saat memasuki pelatihan itu kami... Orang tua ini sedih dan menangis ya ikhwah. Katanya, mana penghargaan bagi kami yang mendidiknya dari sejak kecil, menanamkan dasar agama dari sejak kecil, dari SD, SMP, kemudian ke tingkat selanjutnya. Mereka anak-anak ini dididik agar mentaati agamanya, salah satunya memakai hijab. Tetapi tidak ada penghargaan bagi orang tuanya di sini untuk mempersilahkan melaksanakan tuntunan agamanya, dalam hal ini memakai hijab ya ikhwah. Bayangkan orang tua mana yang tidak sedih ketika dari semenjak kecil dididik dengan didikan agama yang baik, memakai hijab. Lantas kemudian pas dewasanya itu dilepas hijabnya, bahkan itu bukan dari keinginan pribadinya, tetapi orang lain yang bukan orang tuanya, yang bukan kerabatnya, yang bukan saudaranya. Makanya beliau katakan tadi, mana penghargaan bagi kami yang mendidik anak dari sejak kecil itu, didikan agama. Nah, ini alhamdulillah yang pertama. Yang kedua, orang tua ini selalu berdoa kepada Allah agar anak ini istiqomah di dalam mengenakan hijab. Tetapi pas pengukuhan kemarin justru harus dibuka. Kita akan saksikan kebenarannya. Silakan ya Kak. Ya, saya tuh doanya kan selalu, ya Allah, semoga kita ini bisa istiqomah tetap pakai kerudung. Kalau saya selalu itu, sekali kemarin lihat di TV pengukuhan buka kerudung, muka dia pun kayak tegang gitu kan, nggak kayak biasanya. Allah tegang-tegang kejadian kan. Baik ikhwah, katanya mukanya tegang ketika pengukuhan kemarin. Berarti apa yang selama ini disampaikan oleh BPIP itu katanya sukarela, itu tidak benar, karena mereka ini curhat dulu kepada orang tuanya. Bahkan ada yang kemudian tidak curhat dan orang tuanya merasa menyesal, sedih melihat kejadian yang semacam ini. Alhamdulillah, sampai-sampai artis ternama yang bernama Gilang Dirga
beliau memberikan komentar yang begitu sangat luar biasa kepada BPIP, padahal beliau sedang sakit, alhamdulillah, beres dioperasi. Tetapi beliau menyempatkan waktu untuk mengkritik kebijakan hal tersebut. Kita akan saksikan bersama, silakan ya ikhwah. Seperti yang teman-teman ketahui, saat saya menjadi paskibraka dari zaman dulu memang dikelola oleh atau dipayungi oleh Kemenpora. Namun memang dalam beberapa tahun terakhir ini BPIP yang mengambil alih. Dari Kemenpora sendiri pastinya udah nggak ada masalah karena ya mungkin mereka menganggap bahwa ada beberapa ideologi yang sama juga. Tapi yang bikin heran adalah BPIP ini kan berarti badan yang betul-betul concern terhadap sesuatu yang sifatnya Pancasila atau keberagaman. Mungkin Pak Yudian lupa bahwa di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin Pak Yudian lupa bahwa yang Pak Yudian lakukan ini adalah untuk menyeragamkan. Tapi gini. Ini adalah bentuk keseragaman. Beliau berkata bahwa ini intinya adalah supaya seragam. Tapi mungkin Bapak lupa, Indonesia itu justru beragam. Dan selama ini tidak ada masalah soal itu. Saya ketika misalkan sedang berjalan-jalan ke Bali, teman-teman saya, saudara-saudara saya di Bali pun juga menghargai kepercayaan dan agama saya. Begitupun saya ketika berteman dengan mereka, baik itu di Bali ataupun di Jakarta atau dimanapun. Justru hal seperti inilah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu Bapak tahu dong bagaimana Pancasila ini terbentuk atas keberagaman, bukan keseragaman. Saya sempat baca sedikit, Pak Yudian Wahyudi ini juga dulu sempat menjadi rektor UIN di Yogyakarta dan sempat mengeluarkan peraturan untuk melarang mahasiswi memakai cadar dengan alasan takutnya nanti kalau masuk ke kampus nitip tanda tangan, nitip absen. Pak, Bapak tentunya tahu kadang-kadang mahasiswa itu atau mahasiswa yang memang niatnya mau nitip itu pasti akan selalu menemukan cara. Bukan satu-satunya yang bercadar, Pak. Jadi mohon maaf ya Pak ya, kalau memang Bapak saat itu berpikirnya takutnya mahasiswa, tapi pada saat itu Bapak rektor dan Bapak sudah profesor. Saya rasa terlalu dangkal Pak pemikirannya. Saya pernah menjadi mahasiswa dan saya selalu menemukan cara jika saya mau, atau teman saya selalu menemukan cara jika teman saya mau melakukan perbuatan sekedar nitip absen. Ada aja caranya Pak. Baik, ada yang kemudian mengatakan kalau seperti ini diturunkan saja kepala BPIP. Nah, kalau misalkan itu terbaik, ya kenapa tidak begitu ya. Tetapi sekali lagi, semoga hal ini bisa menjadi kritik ke depannya agar tidak terulang kembali hal yang semacam ini. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Jika bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.